Halo guys, salam modif Garuda Jaya. Sampai berjumpa kembali di channel otomotif kita ya. Sambil saya checklist dulu, ini mobil HiAce yang datang dari kota Tegal ya, akan kita modifikasi jadi yang tipe super premium guys ya. Ini mobil yang kalian lihat joknya semua standar, semua masih seperti ini, belum kita apa-apain ya. Ini saya baru lakuin checklist. Karpet ya nanti juga akan kita lepas, nih jok-jok akan kita lepas, kita balikin ke ownernya, dan proses modif akan segera kita lakuin dan kita akan tunjukkan juga buat kalian. Jadinya nanti super premium guys. Jadi ini kalian lihat plafon atap yang seperti ini modelnya udah nggak ada lagi, pinggir ini sudah nggak ada lagi, nanti yang besi-besinya udah nggak kelihatan karena ini kayak gini guys. Nanti akan jadi senyap, kedap ya, macam kabin pesawat, macam ruangan hotel berbintang guys. Nah ini yang masih manual seperti ini ya, akan kita bikin motorized juga guys. Udah nggak jedor lagi, celek ya, cakep dah. Oke guys, dan ya ini kita lagi ada di tengah-tengah workshop HiAce kita. Cukup banyak pengerjaan. Ini masih progres guys. Kebetulan ini kok ada 3 mobil yang udah mungkin pengerjaan sekitar 70% ya. Ya ini full jok yang super premium dari depan sampai ke belakang. Tampilannya pun jadi nanti Grand Ace ya, dan kita modif lagi lampunya. Cakep lah, yang ini cakep abis guys ya. Naik turunnya tirai juga nanti pakai elektrik, ada magic glass ya. Halo guys, dan kita ada di dalam sebuah luxury van di Jepang. Enggak, ini di Semarang guys ya. Ini di Semarang, di luxury van yang kita bikin ya. Ini made by GJ Performance ya, Garuda Jaya. Oke, ini termasuk yang tipe paling mewah ya di kita, tipe tertinggi, top end. Dengan fitur di interior ini kita pakai jok yang kelas super premium ini ya. Nanti kita juga akan ada jok super premium yang lain. Setidaknya akan ada 2 tipe yang lain yang juga termasuk kelas super premium yang nanti akan kalian bisa dapatkan di workshop kita ya. Ini menggunakan 4 jok single super premium, dan yang paling belakang untuk 3 orang tipe super premiumnya juga. Yang di tengah dilengkapi juga dengan LCD touchscreen untuk maju mundur dan backrest ya. Sepertinya HiAce itu besar ya, tapi kalau udah kita isi dengan piranti seperti ini, jok super premium, partisi kita meskipun yang slim ya, kita bikin 3 baris, habis ya, udah habis, space-nya udah habis. Oke, sekarang saya akan duduk di sini, saya akan tunjukkan fitur-fiturnya kepada kalian. Di jok super premium ini kita ada maju mundur elektrik, nyender elektrik, leg rest atau sandaran kaki ini elektrik. Headrest juga elektrik guys ya. Saya belum pernah tunjukin kayaknya ke kalian. Nih headrestnya elektrik guys. Tuh ya. Tapi untuk kita orang Asia, segini aja udah cukup. Mungkin kalau yang orangnya cukup cangkung, baru dimainin ininya. Ya. Di jok ini juga ada cooler dan heaternya guys ya. Massage juga ada, jadi ada beberapa macam ya, ada 4 opsi untuk massasnya. Ambient light, lampu-lampunya ini juga bisa dinyalain warnanya sesuai yang kita inginin, atau mau gonta-ganti juga bisa. Ada lagi zero gravity mode, jadi kalau yang ini butuh space agak panjang, jok bisa gerak sendiri sampai
rasanya kita itu sudah nggak menanggung beban badan kita lagi, tapi udah ngeletak fresh seperti itu. Itu fitur jok udah lengkap saya beritahukan ke kalian. Ya, di samping ini kita ada meja elektrik ya yang cukup dipencet dan dia keluar, guys. Keluarnya sangat-sangat smooth ya, motorized-nya, dan kalian juga bisa lihat ya. Ini jadi istilahnya kemewahan dari meja ini, dan jok ini juga lebih sepadan berimbang ya. Oke, untuk makan bisa, untuk tempat laptop juga kuat ya, guys. Ya, kita udah lama pakai meja ini. Kemudian kalian bisa lihat di sisi kanan ya, ini kita pakai cover jendela kita yang premium berbahan suede sintetis seperti ini. Ya, tirai, yuk kita coba. Ini tirainya juga istimewa, guys. Elektrik, guys. Yang kita gerakkan dari tombol ini. Tapi kalau kita kepingin nih biar semua ketutup tanpa kita harus keliling ke belakang-belakang untuk nutup, kita bisa pakai tombol ini, guys. Keseluruhan di mobil ini langsung ketutup, guys. Ya, kita mau cuma separuh nggak masalah. Karena ini tipe super premium, kita perhatikan juga sedemikian detail ya, guys ya. Ini untuk colokan listrik 220 dan USB ini. Kalau kita mau ngecas sesuatu ya bisa di sini, guys. Ya, inverternya pun kita juga pakai yang bagus supaya bisa dipakai untuk beban yang lebih berat ya. Pemanas air atau kopi bisa, tapi juga atas seizin kita ya, guys ya. Yang seperti apa kita perlu cek dulu kapasitasnya sesuai nggak ya. Jadi kalau ini kita nggak pakai bisa ditutup seperti ini ya. Oke, dan kembali lagi tadi ke inverter atau catu daya ke 220 ya. Kita juga pilihkan yang bagus untuk supaya TV ini juga bisa bagus. Kalau kita pakai kualitasnya yang nggak bagus, nanti ketika kita nyalain di TV akan ada kayak garis-garis yang jalan ya. Orang ngomong scrolling atau flicker atau apalah ya, tapi kita lihat nggak nyaman. Jadi ada gininya, yaitu kalau kalian yang udah modify ACE dan ngalamin yang seperti itu, problem ada di inverter kalian yang kurang bagus kualitasnya. Kalian bisa lihat ya, di door trim pun kita pakai bahan yang tutun ya, bahan 2 warna seperti ini supaya terlihat mewah. Nggak monoton, cuman polos-polos doang, tapi ada motif yang seperti ini, guys. Kemudian yuk kita lihat yang di bagian belakang. Ya. Di baris kedua pun kalian juga bisa lihat, dan dengan posisi tadi yang segitu, yang di tengah juga kita posisinya bisa segini ya. Jadi jarak lutut ke jok depan ya masih oke sih ya. Memang secara kebebasan untuk leg restnya ini dipakai jadi lebih terbatas di posisi yang kedua. Kita lebih prioritaskan ke yang pertama. Tapi kalau dalam prakteknya ceritanya yang di tengah kepingin lebih nyaman, kita bisa minta yang di depan ini untuk maju. Ya, dan di sini juga ada dilengkapi tombol ya. Mungkin kalau kita mau beraktivitas sesuatu di depan kosong, kita mau duduk di sini sambil ngobrol dengan yang lain ya, kita bisa pencet seperti ini, guys. Tuh. Jadi kita bisa dapat space yang lebih luas ya. Ini juga sama seperti yang di depan ya, kita tambahkan colokan listriknya di sini ya. Untuk kaca kecil ini kita pakai yang manual, kita nggak pakai yang elektrik ya, karena kalau elektrik space-nya terlalu kecil, useless ya. Beberapa yang lain juga malah minta dimatiin, bisa untuk kompartemen barang. Oke, ini yang baris kedua. Kemudian fitur sama persis dengan yang depan, tapi masih tetap nyaman ya. Saya ngevlog beberapa saat di sini jadi ngantuk, guys ya. Kita geser ke belakang ya. Di baris ketiga ini juga udah kita atur ketinggiannya juga. Headroomnya, legroomnya juga sudah kita set up sedemikian. Ini bisa untuk 3 orang ya, guys ya. Yang di tengah ini ya, kira-kira seperti kalau kita naik sedan lah ya, atau CR-V, Fortuner, Innova Reborn kalau yang duduk di jok tengah. Jadi kita masih bisa duduk bertiga ya, dan kita lagi setting punggungnya supaya enak. Ini kemudian setelah kita pakai, kita bisa lock di sini supaya nggak kepencet-pencet. Ini bisa kayak gini untuk armrest, atau kita mau duduk bertiga. Di baris ketiga ini suasananya, nuansanya agak berbeda dengan yang di baris pertama dan kedua ya. Ini yang baris ketiga, karena kita bisa lihat di area depan itu dengan lebih leluasa sehingga tampilannya lebih wow ya. Makin jauh makin wow, guys ya. Kelihatan dengan 4 jok mewah ini dan partisi, dan secara keseluruhan bentuk plafon ini terlihat rapi, sempurna, dan mewah, guys. Dan kita nggak bikin yang norak ya. Lampu ini pun ya, ini semua plafon bisa sedemikian presisi dan lurus
Karena kita potong ini semua pakai mesin guys. Jadi kita ada filenya, kita gambar 3D-nya, kita masukin ke mesin langsung dipotong ya. Jadi kayak mesin stiker atau kayak printer lah ya. Jadi semua bisa presisi dan seperti bikinan pabrikasi guys. Di samping kiri kanan ya, ini kita memang pakai jok yang nggak terlalu lebar karena di kanan kiri ini ada kelemahannya di kabin HX ini guys, ada gundukan roda yang nggak mungkin kita bikin rata. Jadi kita memang siapin jok yang cuma lebarnya sekian, dan kanan kiri bisa untuk armrest lagi guys. Ya, untuk armrest, untuk taruh handphone. Ya, chargernya ada di sini, taruh minum ya atau makanan yang lain juga bisa. Dan yang di belakang juga bisa ngobrol sendiri nyaman tanpa merasa tersisihkan duduk di bagian baris paling belakang dari mobil ini. Nggak kelihatan kalau mobil ini bikinan orang Semarangan guys ya, seperti bikinan pabrik yang impor ya. Oke, kita mau tutup misalnya ya, udah nggak mau kepingin kelihatan dari luar, kita tutup bisa. Atau kita mau bikin kaca ini jadi putar, kita coba ya, satu tombol aja tuh. Jadi ini langsung semua hanya dari satu tombol ini guys ya. Pemasangannya nggak mudah ya, ini nggak sembarang-sembarang, maksudnya secara kelistrikan ini beda. Ini harus dipertimbangkan banyak hal untuk pemilihannya supaya nyaman, awet, nggak rewelan ya. Si owner juga akan lebih happy dengan itu ya. Namanya pakai barang kayaknya canggih tapi rewelan juga sebel guys ya. Oke, ini yang di kabin seperti ini ya, finishing di belakang juga seperti ini. Ada tirainya juga yang bisa kita tutup. Yang di belakang kita pakai manual guys. Lantai kita pakai yang motif seperti marmer. Kita tambahkan karpet coil mat seperti ini supaya tampilan juga lebih mewah, lebih rapi. Maintenance-nya, pembersihannya juga lebih mudah guys. Kalian bisa lihat partisinya. Kita bikin nggak tinggi, pendek, supaya memberikan kesan luas ke depan ya. Juga slim guys ya, cuman sekian. Sekian pun di kolong ya, kalian bisa lihat kolongnya dalam. Ini kaki saya juga bisa masuk ke sini. Jadi ketika jok ini dimajuin kayaknya di lutut mepet, tapi di kaki itu masih longgar. Ya, di kaki segini padahal jaraknya tinggal segini. Masih longgar banget. Ya, jadi banyak hal, poin-poin kecil yang kayaknya orang nggak lihat itu kita pertimbangkan, itu kita perhitungkan guys ya. Kemudian lampu-lampu kita tombol pakai seperti ini, dua masih kosong, bisa untuk optional tambahan nanti. Oke, partisi seperti ini ya guys, saya ulang lagi. Android pakai Asuka yang RAM 8 yang paling lengkap di kita. Kemudian tempat kompartemen kita pakai tutup seperti ini ya. Kiri kanan ada, ini ada lampu baca. Ini ada 4 macam lampu yang tadi kalian udah lihat. Ini tombol untuk naik turun tirai. Ya, ini lampu baca setiap baris ada sendiri-sendiri, jadi nggak keganggu, nggak saling mengganggu satu sama lain. Pintu elektrik, bagasi kita pakai manual aja karena cukup berat dengan penambahan tirai guys. Saya takut motornya nggak akan tahan lama dengan beban seperti itu. Oke, kita lihat sekarang TV. Ya, kita pakai Smart TV Android 32 inch, udah maksimal ukurannya. Kita nggak bisa pakai 42 karena 42 akan membuat kita nggak bisa lihat ke depan, dan TV itu harus terpasang permanen di sini. Ya, kita pernah buat tapi karena permintaan konsumen, tapi buat kita nggak saranin karena kurang nyaman. Kemudian di audio oke guys ya, seperti itu. Tadi kalian bisa dengar kualitas suaranya. Kita pakai audio yang premium di sini. Speaker kita masukin semua ke posisinya ya. Kemarin saya ngomong saya umpetin, malah ada satu customer yang kontak ke saya, umpetin tuh bahasa Semarangan itu. Ya seperti itulah ya. Jadi ini bisa kita share ke sini, cuman gambar agak pecah karena kan ini kecil, kemudian lewat kabel dan muncul di sini. Ya, kalau kepingin menikmati gambar yang lebih oke, bisa langsung play di sini dan suara bisa tetap masuk ke audio mobil. Kenapa saya bikin dua? Karena kadang-kadang customer nggak kepingin lihat video, cuman dengar musik. Jadi cukup seperti ini aja, TV-nya bisa masuk dan seperti ini supaya kita dapat pandangan yang lebih luas ke depan. Ya, mic ada, mic untuk karaoke ya, wireless. Kita berikan 2 mic, jadi mau karaoke mau apa bisa ya. Di kabin driver ya, kalian bisa lihat ini plafon semua udah hitam sampai ke depan.
Ya, cabin driver pun juga kita bikin mewah. Rak di atas udah kita bikin hitam gloss seperti ini, black piano. Kemudian DVR untuk melihat ke belakang, karena otomatis dengan tatanan interior seperti ini, sopir udah nggak bisa lihat ke belakang. Head unit depan masih pakai aslinya, sehingga masih bisa dimanfaatkan untuk sopir mungkin kalau pas jalan sendiri nggak sama penumpang, dia bisa style-style sendiri. Speaker juga masih standarnya, jadi dia punya istilahnya kesenangan tersendiri ketika mengemudi sendirian. Ya, setir udah kita rajut kulit, jok ini kita sesuaikan motifnya dengan yang di kabin belakang, juga kita siapkan untuk konsol untuk dia taruh barang, taruh minum. Peredaman juga oke. Dan yang menarik guys, kita tambahkan colokan listrik yang nggak kelihatan, ya, mumpet di bagian depan. Yuk kita lihat sama-sama. Tombol ada di sini ya guys ya, tinggal kita pencet. Cek. A few moments later. Di sini si driver bisa taruh minum, tadi taruh barang ya di sini, ya, taruh barang lagi di sini. Dan ini guys, kalian lihat, tiba-tiba nongol colokan 4 biji. Ya, nggak butuh lagi, masukin, hilang. Ya, cakep sekali. Blackwood, black piano saya pasang semua di sini. Dan di eksterior pun saya juga pilihkan juga tampilannya menarik. Namanya dalamnya udah mewah, luarnya jangan sampai kayak angkutan umum dong, sayang ya. Kelasnya langsung turun. Kita lihat sama-sama tampilannya dari luar mobil ini guys. Ya guys, dan ini tampilan luarnya seperti ini ya. Cakep ya, udah nggak kayak HS yang standar sebelahnya itu. Ini tampilannya udah keren abis. Di bagian depan, jadi penggantiannya apa aja. Headlamp ini kita ganti guys ya, kita ganti. Tapi bawaan dari sono, lampu ininya ini pasti nggak terang. Pasti itu guys ya. Jadi kalau kita di malam hari akan kerepotan. Udah langsung kita modif. Ya, kita ganti proyektornya dan kita kasih mainan gitu di pinggirnya, lengkap RGB, bisa jalan-jalan seperti itu, bisa diubah dari aplikasi, warna dan modenya. Ya, kemudian fog lamp juga udah kita ganti yang proyektor seperti itu, jadi akan sangat membantu penerangan di malam hari dari mobil ini guys. Ya, grill kita ganti model valve plus body kit plus bumper ini juga ganti. Jadi ini dari kap mesin ke bawah ini semua total ganti. Ya, ini ganti semua. Ini yang aslinya chrome, kita bikin ke black chrome seperti ini. Dan ini di velg kita ganti yang seperti ini, ring 18 ya. PCD-nya ini khusus guys. Jadi ini PCD bukan seperti punya Fortuner atau Pajero, itu enggak. Ini PCD-nya beda, juga ban juga kita pakai yang heavy duty karena ini mobil jadi cukup berat. Ya. Tonasenya jadi, bebannya jadi beda. Kaca film kita ganti yang Ice Mew ya. Hurricane SCS Superfast. Dan EVC throttle juga kita tambahkan supaya tenaganya nambah guys ya. Oke, tampilan belakang seperti ini, rear spoiler di atas, LED smoke, body kit bawah ya, dan tampilannya jadi seperti ini. Waktu kerja kita kurang lebih 3-4 bulan untuk membangun yang tipe seperti ini guys ya. Kaki-kaki di mobil ini juga udah kita ganti ya guys ya. Kaki-kaki shock depan belakang, stabilizer, per depan, anting per belakang, udah kita ganti semua. Dan udah kita adjust, itu adjustable udah kita adjust supaya cocok dengan beban mobil ini ya. Oke, seperti itu guys. Kalau kalian mau modif mobil-mobil kalian, luxury van seperti ini, kalian bisa hubungi kami di nomor telepon yang ada di bawah ini. Akan kita berikan beberapa saran ya, ada yang kelas low end, medium atau high end kita ada, atau yang super premium kita juga ada. Nanti kita akan share ke kalian yang mana yang cocok dengan kebutuhannya, yang mana cocok dengan budgetnya tentu, supaya kita bisa memenuhi akan setiap kebutuhan dan keinginan kalian. Seperti itu guys, thank you atensinya, sampai berjumpa di vlog otomotif kita selanjutnya. Salam modif Garuda Jaya.